Baik Ustadz Ustazah semuanya, yang mengingat sudah 8.16, maka sebentar lagi Zoom meeting pada hari ini akan kita mulai. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Mudah-mudahan karunia-karunia yang diberikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar, manusia mulia, Nabiullah Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustazah semuanya, untuk mengambil berkahnya pada malam hari ini, marilah sama-sama kita buka pertemuan Zoom meeting update kondisi terkini di Masjidil Aqsa dengan sama-sama membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ustazah semuanya, Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan, kuota yang kita habiskan itu diganti pahala, diganti rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberi kesempatan tentunya untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Ustadz Ustazah. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniadi. Saya dari PT Zapa Mulia Mandiri, Zapatur, bergerak di Biro Umroh dan juga Haji, yang insya Allah setiap tahunnya kita akan memberangkatkan satu grup minimal untuk berangkat ataupun berziarah ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki, mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, MD SA. Beliau sudah bolak-balik ataupun sudah sering dari Indonesia ke Palestina, terkhususnya ke Masjidil Aqsa. Maka dari itu izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Apakah tampil Bapak Ibu sekalian, Ustazah? Suaranya nggak ada. Oh ya, baik. Sebentar ya Ustazah ya. Ya, sudah tampak ya Ustazah ya, Bapak Ibu sekalian.
Kalau gambar sudah tampak, Ustadz. Cuma suaranya kayaknya belum keluar kalau di saya. Siap, Ustazah. Jadi ini profil beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Andes Haji Edi Hamdi SA MPD. Beliau lahir di Kairo tanggal 26 Desember 1960. Jadi kalau kita lihat dari tanggal beliau lahir, tampaknya beliau ini baru merayakan milad kelahiran beliau ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Untuk Instagram itu boleh diikuti semuanya Ustadz Ustazah. Ada @Edi Hamdi. Kalau Facebooknya beliau Edi Hamdi Al-Betawi. Kemudian kalau dari pendidikan beliau TK-nya di Sekolah Islam Kairo, Sekolah Indonesia Kairo, SD-nya di Atiriah Jakarta, SMP SMA-nya di Doha Qatar Arabian Gulf, S1 beliau di Universitas Islam Bandung, S2 beliau di Universitas Atiriah. Kemudian pekerjaan beliau sekarang di Direktur Utama Satriani Wisata, kemudian Ketua Umum FTPI, Forum Travel Partner Indonesia. Sampai hari ini, sejak 1994, rutin mengantar jamaah Indonesia memasuki Al-Aqsa. Baik, Ustadz Ustazah, sebelum kita mendengarkan secara bersama dari narasumber kita yang sangat luar biasa mengenai pengalaman beliau selama di Masjidil Aqsa terkhususnya, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Suaranya belum ada tadi. Saat ini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di Yerusalem, kita akan bergabung dengan warga Indonesia yang tengah berziarah ke kota suci Yerusalem dan tepi barat Palestina. Ada Edi Hamdi. Pak Edi, selamat siang waktu Indonesia. Pak Edi, bagaimana situasi di Yerusalem di tengah ketegangan di Gaza saat ini? Ya Mbak Valencia, terima kasih buat Metro TV. Saat ini kami berada di kota Yerusalem, persisnya di depan pintu Herodes, pintu masuk ke masjid. Alhamdulillah kondisi di Yerusalem di tepi barat ini kondusif, tidak terjadi apa-apa, hanya saja kondisi kota ini agak sepi ya, karena tidak banyak turis yang masuk ke sini, bahkan toko-toko yang ada di depan kami ini masih tutup. Kemungkinan besar karena memang penziarah dari mancanegara yang datang ke Palestina, terutama ke Al-Aqsa ini sangat terbatas dan mereka takut mungkin karena tragedi yang terjadi di kota Gaza. Demikian Mbak Valencia. Pak Edi, pada saat Anda akan masuk ke kawasan Masjidil Al-Aqsa, apakah ada pembatasan jemaah yang dilakukan di sana? Sejak terjadi ekskalasi tanggal 7 Oktober, memang dibatasi untuk jemaah khusus warga negara Palestina, di mana mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa di bawah usia 55 tahun. Jadi di bawah 55 tahun dilarang masuk ke Masjidil Aqsa untuk warga negara Palestina saja. Tetapi untuk turisme itu terbuka untuk umum. Jadi usia anak-anak maupun dewasa kami diperbolehkan untuk melaksanakan ziarah. Termasuk kemarin hari Jumat kami bisa melakukan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Walaupun kondisinya tidak seramai yang seperti biasa, tapi alhamdulillah kami jemaah bisa melaksanakan sholat di dalam. Tapi Pak Edi, apakah ada pembatasan dari pemerintah Indonesia? Apakah memang diizinkan untuk datang ke sana untuk masyarakat Indonesia? Masih diizinkan? Memang ada aturan dari pemerintah Indonesia, ada anjuran, himbauan bahwa bagi masyarakat yang akan melaksanakan ziarah ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina ada himbauan. Tapi visa kami sudah keluar sebelum berita itu dikeluarkan, sehingga kami rasa selama visa itu di-approve oleh pemerintah Israel melalui agen kami bisa masuk. Karena kami tahu bahwa yang terjadi pertikaian itu di kota Gaza. Sementara kita berada di daerah tepi barat, yaitu Yerusalem. Yerusalem merupakan salah satu bagian dari barat tepi barat. Jadi antara jarak kota Gaza dengan Yerusalem itu hampir 60-70 km. Jadi jauh dari tempat kami berada saat ini.
Oke. Pak Edi, selama Anda berada di sana, di kawasan tersebut, mungkin di tepi barat, kemudian saat ini juga ada di kawasan Kompleks Al-Aqsa, apakah pernah ada sesekali mendengarkan sirine tanda luncuran roket di sana? Dari sejak kami datang sampai dengan detik ini kami tidak mendengar suara sirine atau suara apapun atau bahkan demonstrasi. Hanya saja beberapa kota yang kami kunjungi kemarin di Hebron ada blokade jalan ditutup. Kemudian Bethlehem juga demikian. Jadi kami kemarin belum sempat bisa masuk ke Bethlehem, tapi kami bisa ziarah bahkan ke kota Hebron di mana kami bisa ziarah ke makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf bersama rombongan kami. Walaupun memang ada rombongan lain yang tidak bisa masuk, itu bukan berarti dilarang, tetapi itu karena ketidakberanian mereka untuk terobos ke masjid tersebut. Apakah sejauh ini aman untuk masuk menerobos karena ada beberapa grup yang lain ternyata tidak diizinkan dan tidak bisa masuk ke sana, Pak Edi? Setahu saya mereka tidak melarang, tapi karena kami sering datang dan pernah terjadi seperti peristiwa seperti ini, biasanya kami bisa masuk gitu ya. Mungkin tergantung travel atau mungkin agennya yang tidak mau membawa mereka ke dalam masjid di mana tempat tersebut sedikit mencekam lah, terutama di Hebron karena Hebron merupakan kota yang cukup menegangkan karena dibatasi oleh tentara-tentara Israel. Baik. Kalau begitu terima kasih Edi Hamdi sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Baik, itu Ustadz Ustazah. Jelajahi cara baru mendapat. Kalau kita lihat dari update tadi, itu beliau berangkat pada bulan Desember. Ini kita lihat lagi satu video lagi Ustadz, video singkat kondisi dalam Masjid Al-Aqsa 12 Januari kemarin. السلام عليكم untuk شيخنا الكبير شيخ هيكل حسن في جاكرتا dari Masjid Al-Aqsa. Hari ini hari Jumat 12 Januari 2024. Doa mustajab باذنillah taala dari Masjid Al-Aqsa untuk Syekh Haikal dan untuk semua saudara di Indonesia. Jumat mubarakah dari Masjid Al-Aqsa. Banyak putus patah-patah. Iya karena dia share screen, bukan share video. Baik Ustadz Ustazah, itu tadi video singkat mengenai kondisi di Masjid Al-Aqsa Jumat kemarin tanggal 12 Januari 2024. Baik, mudah-mudahan video tadi dapat memberikan kita kekuatan ataupun keyakinan untuk berziarah ke Masjidil Aqsa, Ustadz Ustazah semuanya. Baik, Ustadz Ustazah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Haji Edi Hamdi, SA, MPD, yang telah membersamai kita. Beliau narasumber yang sangat luar biasa, bolak-balik dari Indonesia ke Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Sehat alhamdulillah, bekhair.
Ini Ustadz, kita lihat video klip tadi, tampak begitu sepi di Masjidil Aqsa, di kawasan Masjidil Aqsa. Mungkin kami mohon kepada Ustadz Edi untuk memberikan ataupun sharing pengalaman Ustadz. Sharing pengalaman dan juga memberikan secara rinci terkait dengan kondisi terkini di Masjidil Aqsa. Pada Ustadz Edi Hamdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatan bisa bergabung di Zafatur dari Sumatera Selatan. Memang bila kita melihat akhir terutama lewat media televisi atau mungkin media lain yang secara langsung TikTok maupun Instagram atau Facebook, bahwa gambar-gambar yang ditampilkan itu adalah gambar-gambar situasi di Gaza, ya, situasi di Gaza, sehingga mempengaruhi masyarakat untuk datang ke Masjidil Aqsa, karena target utama daripada Muslim Indonesia atau dunia itu adalah Masjidil Aqsa yang berada di kota Yerusalem. Sementara tadi waktu wawancara saya dengan pihak media Metro TV, itu saya sampaikan bahwa jarak antara Gaza dengan Yerusalem yang ada Masjidil Aqsa-nya itu hampir 70 km. Jadi tidaklah sampai gejolak yang ada di Gaza itu sampai ke daerah Yerusalem. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tahu bahwa lokasi Yerusalem ini sebetulnya terbagi kepada dua, ya, atau Israel atau Palestina secara umum bisa dibagi kepada tiga bagian. Bagian A yang disebut dengan tepi barat itu adalah kota-kota di mana penduduknya itu adalah warga Palestina, seperti Hebron, Bethlehem, Ramallah, Jenin, dan termasuk juga Gaza. Itu seluruhnya penduduknya adalah warga Palestina. Yang kedua, side B atau bagian B itu adalah penduduknya yang diduduki oleh warga Israel, seperti Tel Aviv, Askalan, kemudian Nazaret, kemudian Haifa, Yafa, itu semuanya adalah penduduknya adalah warga Israel. Adapun bagian C itu adalah dua atau satu kota diduduki oleh berbagai bangsa atau berbagai agama. Di antaranya adalah kota Yerusalem. Jadi di kota Yerusalem ini diduduki oleh tiga agama secara umum. Agama Islam Palestina Arab atau Arab Palestina, kemudian orang Israelnya sendiri hidup dan tinggal di Yerusalem, atau orang Nasrani yang juga hidup di dalam atau tinggal di dalam areal Yerusalem atau bagian C. Jadi kesimpulannya adalah kota Yerusalem yang termasuk bagian C ini merupakan tempat teraman karena terjaga oleh tentara Palestina Israel. Nah, kami atau kita biasanya ziarah ke Yerusalem atau ziarah ke Palestina itu adalah hanya ke kota Yerusalem. Karena Yerusalem di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Kita tidak pergi ke Tel Aviv, atau kita mungkin tidak pergi ke Nazaret, karena kondisinya sedang tidak kondusif. Jadi yang kita ziarahi adalah pasti ke Masjidil Aqsa. Dan hingga saat sekarang ini, tadi sudah ditayangkan video yang sholat Jumat kemarin, kondisinya masih aman. Jadi jujur saja kami dari Satria Wisata dan beberapa teman-teman yang syiar Aqsa, yang ingin mensyiarkan Masjid Aqsa, memang sedang beradu media. Karena kami selalu menampilkan kondisi Al-Aqsa saat sekarang ini. Sementara di media luar yang ditampilkan adalah kota Gaza yang sampai sekarang ini masih sangat mencekam. Itu mungkin Pak Adi, sementara gambaran umum dari saya tentang lokasi yang ada di Masjidil Aqsa. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin lebih luas lagi, silakan.
Baik Ustadz, kalau kita lihat dari video pertama tadi Ustadz dari Metro TV, wawancara Ustadz dengan tim di Metro TV, dikatakan bahwa usia di bawah 50 tahun atau 55 tahun tidak boleh memasuki area Aqsa ya Ustadz ya? Nah, ini juga yang disalahpahami oleh masyarakat kita. Dikiranya kita tidak boleh masuk Masjidil Aqsa. Jadi begini, Masjidil Aqsa saat sekarang ini sejak terjadi peristiwa 7 Oktober memang tidak dibolehkan bagi masyarakat Palestina, ya, masyarakat Palestina di bawah usia 50 tahun itu tidak diizinkan untuk melakukan ziarah sholat. Ya, itu satu. Yang kedua, sejak tahun 2009 kalau tidak salah atau 2003. 2003 itu karena minimnya masyarakat untuk datang ke Masjidil Aqsa, maka sekarang Masjid Aqsa diperbolehkan oleh orang non-muslim. Jadi ada jadwal non-muslim bisa melakukan ziarah ke sekitar Masjidil Aqsa. Waktunya biasanya jam 8 sampai jam 11, kemudian siang jam setengah 2 sampai setengah 2 sampai dengan jam setengah 3. Itu waktu-waktu di mana di luar masyarakat muslim diizinkan untuk ziarah. Ya, untuk turis ya, bukan untuk Palestina. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu pernah berziarah ke sana melihat warga yang non-muslim, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mereka ada waktu-waktu tertentu yang dibolehkan untuk masuk ke area Masjidil Aqsa, kecuali hari Jumat dan hari Sabtu itu tidak diperbolehkan. Adapun turisme muslim itu setiap saat bisa melakukan sholat, baik dari subuh, karena sholat subuh atau sholat fajar itu 1 jam sebelum sholat subuh pintu Masjidil Aqsa dibuka, kemudian pintu Masjidil Aqsa ditutup 1 jam setelah sholat isya. Jadi untuk muslim turisme terutama yang memang beragama muslim itu diperbolehkan untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa menurut orang-orang Yahudi, orang Palestina, orang Israel, itu adalah masjid suci milik umat Islam. Sehingga yang menjaga di situ adalah memang tentara-tentara Israel yang menjaga agar orang-orang non-muslim tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa kecuali pada jam-jam tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita sekalian, bahwa Masjid Aqsa sampai dengan saat ini tetap terbuka untuk turisme. Turisme muslim baik usia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak ada masalah. Bisa melakukan sholat di tempat tersebut. Siap Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah untuk turis Islam ataupun turis muslim itu 24 jam bisa untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa ya Ustadz ya? Tidak 24 jam, tetapi ditutup setelah sholat isya. 1 jam setelah sholat isya. Setelah isya baru ditutup ya Ustadz ya? Iya, betul. Baik, ini ada pertanyaan juga Ustadz dari kolom chat. Ini terkait dengan jarak Ustadz, jarak dari kericuhan sekarang di Gaza dan juga di Masjidil Aqsa Ustadz, jaraknya berapa kilometer Ustadz? Oke. Pertama, Gaza berbatasan dengan Mesir atau Rafah ya. Kemudian jarak antara tempat yang dimana kita kunjungi Masjidil Aqsa dengan kota Gaza itu sendiri hampir 70 km. Kemudian yang kita ziarahi, ini pertanyaannya makam nabi-nabi yang sering kunjungi. Makam nabi-nabi yang kita kunjungi adalah Hebron. Hebron atau Al-Khalil, di mana di dalamnya ada beberapa makam, terutama Abul Anbiya, Khalilullah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beserta istrinya, istri yang pertama ya, Siti Sarah, ada di dalam Masjid Hebron. Kemudian yang kedua, putranya daripada Nabi Ibrahim dari kandungan Siti Sarah adalah Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian anak daripada Nabi Ishak, di situ ada Nabi Yakub alaihissalam. Dan juga putra daripada Nabi Yakub yang anaknya 12, salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya dikumpulkan di Masjid Ibrahimi ada di kota Hebron. Nah, Hebron ini jaraknya ke Gaza kurang lebih 30-40 km. Nah, ini memang sampai saat sekarang ini, kalau tadi saya diwawancarai, ada beberapa travel agent yang tidak menganjurkan untuk datang ke tempat tersebut. Tapi saya menganggap bahwa itu adalah wajib. Karena disitulah kita bisa ziarah ke makam Nabi Ibrahim. Memang mencekam, tetapi mencekam-mencekamnya itu kan tidak ada pengaruhnya dengan kita. Jadi sekali lagi, orang yang ke Aqsa, yang bertikai itu bukan orang turisme dengan orang Israel,
Tetapi yang bertikai itu adalah antara orang Palestina dengan orang Israel. Jadi orang Indonesia katakan itu ada tourism. Kapan waktu aja nggak ada masalah. Kita foto-foto sama Israel juga nggak ada masalah. Gitu. Baik Ustadz, sangat rinci sekali. Terima kasih Ustadz Edi Hamdi. Ini ada dari Ustadz-Ustazah semuanya yang mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Silakan untuk open mic Ustadz-Ustazah. Ini ada pertanyaan pihak imigrasi mana yang membolehkan kita masuk ke Masjid Aqsa. Jadi begini, pertanyaan dari Sianto ya. Pihak imigrasi mana? Imigrasi Israel. Izin bertanya Ustadz. Ya. Kan Ustazah Asriani. Baik, Afwan, saya tutup video Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas infonya Ustadz Adi dan Ustadz Edi. Yang saya tanyakan nih, banyak sebagian masyarakat saat ini, salah satu yang saya tanya itu mau ke Aqsa itu punya prinsip begini Ustadz. Memang di sana aman kan? Karena memang itu sumber devisanya orang Israel begitu Ustadz. Sehingga memang ada pengecualian untuk turis bahwasanya dinyatakan aman masuk ke situ. Memang itu sumber pendapatan mereka istilahnya. Kemudian ada keraguan juga bahwasanya untuk kita memboikot produk-produk Israel, tetapi kita datang ke Israel begitu loh. Jadi sama saja kita memberikan semacam dana kepada orang Israel yang ujung-ujungnya untuk saudara kita di Palestina, terutama dari kejadian bulan Oktober kemarin gitu Ustadz. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kita memberikan pengertian kepada calon jamaah ini dan kita menyatakan bahwa ini benar-benar kita ingin ziarah ke sana dan ingin masuk Masjidil Aqsa, salah satunya masjid yang dinyatakan 3 masjid yang yang harus kita kunjungi begitu Ustadz. Jazakillah kasiron, maksudnya bagaimana kita memberikan jawaban terhadap prinsip yang seperti ini, terutama kejadian kemarin gitu. Itu saja Ustadz. Wassalamualaikum, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ada sedikit pertanyaan dari Ustazah Asriani tadi, kalau saya boleh ulangi. Mungkin terkait dengan ketika kita sering menggaungkan boikot terhadap produk-produk Israel, namun kita berkunjung ataupun berziarah ke Palestina menggunakan visa Israel, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Oke. Begini, kita berpikirnya jangan sempit ya, berpikir secara global. Kita ke Amerika, orang Amerika orang mana sih? Pak Adi? Nasrani. Atau ke negara Eropa lah. Berarti kita kan memberikan divisa kepada orang Nasrani atau orang non-Muslim lah, katakan demikian ya. Oke, sekarang Israel. Israel orangnya, Israel Yahudi lah ya. Kalau saja kita tidak datang ke Palestina atau ke Israel, katakan, itu akan membunuh ekonomi masyarakat Palestina. Itu satu. Dengan terjadinya peristiwa 7 Oktober saja, orang jarang datang ke sana, mempengaruhi warga Palestina yang ada di tepi barat, maupun yang tetangganya seperti Yordan. Itu Yordan nggak ada turis ya sekarang. Ya, negara Yordan Al-Hashimi, Al-Mamlakatul Arabiyatul Hashimiyah, negara Arab Hashim, Bani Hashim. Kemudian Mesir juga merupakan negara Muslim. Sampai dengan saat ini turisme tidak banyak seperti yang biasanya. Itu satu. Yang kedua, yuk kita hitung-hitungan. Ketika kita datang ke Israel atau Palestina, memang kita, karena kan dijajah oleh Israel. Berapa ya biaya yang kita keluarkan untuk ke Palestina atau Israel? Pertama visa. Visa nilainya sekitar $30 maksimum. Ya, berarti itu untuk Palestina, untuk Israel. Yang kedua, ketika kita keluar dari Israel, ada tax border namanya, itu biayanya $57. Nah,
biaya ini yang kita keluarkan memang untuk orang Israel. Karena syarat masuk untuk ke sebuah negara itu harus melalui pemerintah atau visa, bukan visa. Ke Saudi juga kan harus pakai visa, $140. Atau mungkin ke Amerika harus pakai visa 5 juta. Belum lagi ke negara Eropa lainnya pakai visa. Nah, ke Israel kita hanya mengeluarkan biaya untuk mereka. Untuk masuk dan keluar senilai kurang lebih $80. Saya mau tanya lagi, Ibu kalau ke Aqsa belanjanya berapa? Ya, karena yang kita arahkan jemaah itu adalah belanja ke toko-toko milik orang Palestina. Disitulah tumbuh ekonomi rakyat Palestina. Atau kita balik, kita nggak usah datang. Karena di situ adalah kita mensubsidi atau memberikan investasi kepada Israel. Oke, nggak apa-apa, kita tinggal usah berangkat. Jangan harap besok begitu kita memboikot tidak datang ke Israel, maka pada waktu yang sama Masjidil Aqsa dengan cepat akan diambil oleh Israel. Seperti yang terjadi sekarang ini. 2003, saat Muslim Indonesia atau Muslim masyarakat dunia tidak bisa datang dan takut untuk datang ke Aqsa, maka berilah kesempatan pada warga-warga non-Muslim, Yahudi, Nasrani bisa masuk ke Masjid Aqsa sekarang ini. Jadi bagi saya, kapan lagi masyarakat Muslim Indonesia, terutama dunia, ayo sama-sama kita ke Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa merupakan kiblat pertama dan sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, "Ma tushaddu rihal illa ila salasati masajid." Jangan kau paksa bepergian kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Rasulullah yang mengatakan gitu. Jadi kenapa harus takut? Oke? Oke, siap. Mudah-mudahan Syukran Ustaz. mohon izin membacakan pertanyaan dari kolom chat juga, Ustaz. Ya, silakan. Ini dari Ustazah Dwi Purnamasari. Ustadz Adi, termasuk Muslim umur di bawah 55 tahun yang tinggal di wilayah Yerusalem pun tidak boleh masuk Aqsa. Berarti hanya Muslim turis yang bisa ke sana ya. Untuk daerah Yerusalem tadi Ustadz, yang bagian C tadi, apakah hanya Muslim saja yang boleh masuk ke sana Ustadz? Yang masuk ke sana orang Arab dibatasi, yang di Yerusalem ya, dibatasi di bawah 50 tahun tidak boleh. Adapun turis kan boleh. Demikian juga yang datang dari masyarakat atau bangsa Yahudi atau Nasrani kan ada waktu tertentu yang ditentukan tadi. Gitu. Kenapa pemuda-pemuda yang di usia di bawah 50 tahun dilarang? Karena biasanya orang Palestina itu di dalam melakukan demo, khususnya pada hari Jumat. Nah, gitu. Jadi mereka jujur saja kondisi sekarang mempengaruhi masyarakat yang ada di Yerusalem. Kondisi yang terjadi di Gaza itu sangat mempengaruhi terhadap masyarakat Palestina yang ada di kota-kota tepi barat, yang A tadi, Jericho. Kita ke Jericho aja sekarang mungkin bisa 3 jam. Biasanya ke Jericho kan cuma masuk nggak ada perbatasan. Sekarang dijaga oleh tentara Israel. Kemudian ke Bethlehem, yang ada gereja Nabi Isa. Itu pun sekarang ditutup. Mereka tidak bisa keluar dan kita mau ziarah ke sana tidak bisa masuk. Jadi pengaruhnya sangat amat dalam terhadap warga Palestina, Muslim Palestina terutama. Oleh karena itu mereka teriak. Bagaimana bisa hidup sementara turisme tidak ada? Mereka menjual korma di toko Jericho. Mereka menjual souvenir di toko Hebron. Mereka menjual barang-barang di kota tua, di samping Masjid Al-Aqsa. Kalau nggak ada turis, matilah mereka. Itu. Itu yang ya. Ya, silakan Ustadz Husnul Amin. Tafadhol Ustadz. Baik. Ahlan wa sahlan Ustadz Adi Hamdi. Ya. Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Ahlan wa sahlan. Baik, benar. Jadi Palestina adalah ardul muhtallah ini. Artinya tanah jajahan yang masih dijajah, dan ini memang ini yang sangat kita risaukan. Jadi kalau kita lihat fatwa Yusuf Qaradawi terkait dengan hadzal waqi',
realitas ini itu pengaruhi apa ya kondisi gitu. Sehingga kemarin Muhammad bin Bas juga mengatakan kemudian menyetujui pendapat Yusuf Qaradawi untuk kita tidak mendatangi Aqsa untuk sementara waktu karena memang devisa untuk Israel, dan Israel itu sampai sekarang kita lihat ya itulah kondisinya gitu ya, membabi buta menyerang gitu ya. Kalau saudara-saudara kita di Masar itu dia mengadakan al-muqata'ah itu dengan Coca-Cola, Sprite, Fanta dan seterusnya, itu bahwasanya satu Coca-Cola berarti 6 peluru untuk membunuh anak Palestina ya gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kita agak ada ta'arud ya. Apa ya bahasanya apa, kita berarti secara ini kita ada dukungan gitu, sementara ini kita dalam kegelisahan di mana saudara kita lagi diserang di Gaza di tepi barat, kemudian kita datang ke sana berikan devisa kepada Israel, dan otomatis itu pun untuk membantu mereka untuk penyerangan berikutnya gitu. Ini kalau saya mungkin punya pendapat ya sebenarnya al-aulawi bagi saya ya kita bisa jadi kita tunggu dulu kejadian apa peristiwa yang sampai sekarang ini terjadi gitu ya, al-ma'sad yang sekarang terjadi di sana ini, kemudian ya baru kita bisa berangkat ke sana paling tidak jika memang sudah tidak ada penyerangan gitu Ustaz ya. Jadi kalau hadis tadi la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, itu seperti mengatakan ini bisa kondisional karena realitasnya memang devisa itu diambil oleh Israel dan itu untuk biaya mereka juga untuk penyerangan. Kalau kemudian ini menjadi pemasukan untuk masyarakat Palestina tadi, walau alam saya juga nggak tahu secara apa realnya di sana gitu ya. Tapi untuk fatwa para ulama dan memang ulama-ulama Muslim dunia ya sepakat begitu ya, mungkin kita juga harus punya sikap sendiri terkait dengan kegelisahan kita untuk sementara ini gitu ya. Itu saja Ustaz, yani tafadhal bi niqashi hadil qadiyah yani hatta yatabayyan ya al-ahwal ya. Insyaallah. Makasih, terima kasih. Fatwa Yusuf Qaradawi pernah dilakukan, kemudian sudah disanggah pada fatwa Kuwait waktu itu. Ya dihapus ya. Yang kedua, Syekh Yusuf Qaradawi itu guru saya di Qatar. Kebetulan beliau Allah yarhamu wafat tahun yang lalu. Kebetulan beliau juga nggak pernah datang ke Masjid Al-Aqsa. Termasuk juga Al-Bas, mereka membuat fatwa dan mereka tidak pernah datang ke Masjid Al-Aqsa. Kalau kita lihat sejarah, Rasulullah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha atau dari Makkah ke Al-Aqsa, itu di saat Kanaan, ya, di saat Kanaan atau Palestina dijajah oleh Romawi. Tapi kenapa kok Rasulullah bisa masuk Mi'raj atau Isra ke situ? Padahal kan masih dikuasain oleh Romawi, bangsa Romawi, Herodos, ya, zaman Herodos itu, Yunani atau Romawi. Jadi artinya ada isyarat bahwa memang sebetulnya tidak ada masalah untuk datang ke sana. Saya ingin mengingatkan, kalau hitung-hitungan secara matematik, tadi kita membuang uang untuk Israel $80. Tapi kita belanja dengan pasar orang Palestina, kita tinggal di hotel miliknya orang Palestina, kita makan dengan makanan yang dibuat oleh warga Palestina, kita mengendarai transportasi, bus adalah transportasi milik orang Palestina. Tidak ada satupun kita menggunakan fasilitas yang digunakan bangsa Israel kecuali visa imigrasi. Itu saja. Jadi kalau dihitung matematik, saya membuang uang $80, kemudian saya belanja di atas $500. Artinya menghidupi warga Palestina yang ada di tepi barat. Nah, karena begini, tepi barat tidak bisa dimasuki sekarang, atau Yerusalem tidak bisa dimasuki oleh masyarakat sekitar, seperti orang Hebron tidak bisa ke Yerusalem yang ada Masjid Al-Aqsa. Kemudian siapa lagi? Saya ingin menggambarkan begini. Tadi kan ada side A ya, bagian A, kota Hebron, itu adalah bagian A di mana penduduknya adalah masyarakat Palestina. Itu tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa yang C tadi. Tidak bisa sama sekali. Kecuali ada surat yang harus dilakukan di surat izin masuk. Yang kedua, orang Jericho juga nggak bisa. Orang Bethlehem juga nggak bisa. Jadi yang hidup di daerah Yerusalem itu adalah warga Yerusalem sendiri.
Gitu. Itu bedanya. Tapi kalau orang Yerusalem boleh ke Hebron, orang Yerusalem boleh ke Jericho, orang Yerusalem boleh ke Bethlehem. Tapi sebaliknya orang-orang Bethlehem, orang-orang Yerusalem, Jericho tidak bisa masuk ke Masjid Aqsa. Kecuali, ya ada kecuali lagi, biasanya bulan Ramadan mereka diberikan kesempatan untuk datang melakukan iktikaf di Masjidil Aqsa di bulan Ramadan. Nah hari-hari biasa kalau kita tidak datang, sekali lagi kosong itu masjid. Kalau kosong masjid, la haula wala quwata illa billah. Habislah Masjid Aqsa. Gitu. Baik Ustadz, jazakallahu khairan katsir. Sangat rinci jawaban dari Ustadz Edi Hamdi. Mudah-mudahan dapat mencerahkan kita semuanya, peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan juga Ustadz, terkait dengan ketatnya ketika kita masuk ke Yerusalem. Mungkin ini terkait dengan hal-hal apa saja Ustadz yang bisa yang dapat kita lakukan ketika kita sudah memasuki kompleks Al-Aqsa ini Ustadz, ataupun hal-hal apa saja yang harus kita hindari Ustadz di sana. Masjidil Aqsa masuknya sekarang lebih gampang daripada sebelumnya. Saya mulai masuk Masjid Aqsa tahun 1994. Itu sangat sulit, mendapatkan visa sulit sekali. Tetapi setelah dekade 2010 itu makin mudah. Makin mudah lagi ketika kondisi yang terjadi di Oktober kemarin. Itu 20 menit udah bisa langsung masuk ke border ya, perbatasan. Karena kita masuk lewat perbatasan. Masjid Al-Aqsa nggak ada masalah ke masjidnya ya. Kapan waktu kecuali jam-jam tertentu yang dibatasi setelah Isya. Kemudian saya nggak mendapati kesulitan ke sana gitu ya. Jadi aman-aman aja. Nah, yang dihindari apa ya kalau di demo? Biasalah kalau demo kita hindari aja, jangan dekat-dekat lah. Nggak akan terjadi apa-apa karena demo itu kan yang melakukan demo orang Palestina. Paling diamuk aja sama orang Israel. Itu. Siap Ustadz, jazakallahu khair katsir. Ada lagi pertanyaan dari Ustadz Ustazah semuanya, Bapak Ibu? Ini mungkin pertanyaan dari apa nih? Dari kolom chat Ustadz. Oh, kolom chat ya, Ahmad ya. Menanyakan ketat. Sebetulnya begini, yang kita khawatirkan penyelenggara itu adalah diterima atau tidaknya pengajuan visa kita, approval atau tidak. Kalau Bapak Ibu sudah di approval visa Israel, insya Allah nggak ada masalah. Kesananya udah aman. Jadi yang menakutkan untuk travel agent diterima atau tidaknya kita mengajukan visa itu aja sih. Siap, Ustadz. Jadi kalau ditolak bukan salah travel, yang menolak adalah Israel gitu ya. Sudah approval di visanya, insya Allah aman dan nyaman ya Ustadz ya. Kalau sudah dapat approval udah aman. Saya udah ketawa lah. Saya selalu begitu approval ya udah masuk ke sana udah aman. Ya baik. Ada lagi Ustadz Ustazah semuanya? Mata uang apa? Di sana pakai menggunakan mata uang shekel ya, uangnya Israel. Shekel. Mata uang shekel, tapi kita biasa belanja. Ada beberapa toko yang sekarang mau menerima rupiah, kartu kredit, dolar, bisa. Rupiah yang sudah mulai mau terima, tapi toko terbatas ya, di souvenir. Hotelnya di Yerusalem apa, Ustaz? Hotel di Yerusalem kita menggunakan hotel Yerusalem yang milik Palestina. Contohnya New Capital yang di Syariah Salahuddin, kemudian Holy Land, kemudian itu Holy Land itu yang milik orang Palestina, kemudian National itu yang punya itu orang Palestina, Saint George itu Palestina tapi Nasrani, kemudian apa lagi banyak ya, Rivoli tapi bintang 2, kemudian Metropole itu juga orang Muslim. Kemudian Seven Arch juga orang Muslim. Jadi memang kita menempatkan dan travel di Indonesia ini yang Muslim pasti menempatkan di daerah namanya Jalan Salahuddin Ayyubi, di mana penduduknya itu adalah masyarakat Arab Palestina. Gitu. Ya. Tadi mau nanya Sadi. Ya silakan Ustaz Abdi Femi. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Edi Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari pemaparan Ustadz tadi nampaknya kesannya itu santai-santai aja gitu di sana itu kan. Maksudnya Santai banget, tidak santai banget Pak. tidak semencekam yang sering kita lihat dalam tayangan-tayangan. Artinya banyak sebenarnya yang berminat ini, tapi dikhawatirkan dengan kecekaman yang selalu kita lihat di banyak media. Nah, ungkapan yang santai ini kira-kira apa bisa kita lihat dalam bentuk visual gitu? Apa Pak Edi ada tayangan-tayangan khusus di di IG atau itu saya belum sempat lihat sih. Maksud saya yang sesantai ini ada nggak dalam bentuk visualnya gitu? Sehingga kita bisa juga menampakkan realita yang betul-betul antum alami di situ kan. Nah, sekarang Ustaz. Siap Ustaz. Baik. Silakan, Ustaz. Sejak Oktober ini saya udah bolak-balik ke Aqsa 4 kali. Oktober, November, Desember. Besok saya berangkat lagi ke Aqsa tanggal 3 Februari. Isra Mi'raj. Wah, ini lebih keren lagi. Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Kalau mau lihat tayangan mungkin bisa lihat di Satriani Wisata. Dan di TikTok juga saya ada iseng-iseng buat TikTok. Terus setiap hari Jumat saya mengirimkan berita kondisi Aqsa. Masjid Aqsa-nya ya. Kemudian rombongan kita terakhir kemarin 2 minggu lalu ke Tel Aviv. Padahal Tel Aviv lagi dibom. Nah, jemaah saya ke sana. Sebelah mana dibomnya saya juga nggak tahu. Sementara jemaah saya memang ke sana, ada di tayangan itu. Jadi, kalau Gaza iya. Kalau Gaza iya. Tapi selain Gaza, insya Allah santai lah gitu. Jadi memang susah ya meyakinkan masyarakat kita karena sudah dijejali video atau gambar-gambar yang di Gaza, selalu Gaza, kemudian roket lah, rudal lah segala macam. Padahal saya selama di Masjidil Aqsa, selama Yerusalem nggak pernah mendengar itu, dan aman-aman saja, santai-santai aja gitu. Hanya masuk ke beberapa kota saja dibatasin, itu aja sih. Ada pertanyaannya, proses visa berapa bulan sebelumnya? Proses visa itu 45 hari ya. 45 hari sebelum kita berangkat. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Amir ini. Zapa mengelola sendiri atau ikut Pak Edi ya? Insya Allah kita satu agen sama Ustadz Edi Hamdi Satriani terkait dengan visanya Ustadz Ustazah ya. Jadi kita satu agen Ustadz dengan Ustadz Edi. Ya, jadi apa yang dirasakan di Satria ini sama juga apa yang dirasakan di Zafa, sama lah. Jadi orang tidak bisa masuk ke Hebron, ya dengan Zafa insya Allah bisa ke Hebron gitu. Ustaz. Ini tampaknya perlu edukasi terkait dengan video-video di sana ya, Tat ya? Ya boleh nanti Kalau Anda lihat di beberapa artikel, saya lihat di berita itu, Ustadz kalau nggak salah sekitar 30 Oktober ya, Tat, baru dari Aqsa ya, Tat ya? Terakhir saya November tanggal berapa tuh? Udah 4 kali saya. Lupa saya berapa? 4 kali saya. Sejak peristiwa itu saya sengaja datang ke sana. Karena saya tahu kejadian ini biasanya tiap tahun 2009, 2008 saya ke sana juga. Jadi kondisi itu saya tahu bahwa kejadian itu tidak mungkin terjadi di Yerusalem. Itu pasti di Gaza. Karena dianggapnya kan Gaza itu teroris, dianggapnya mereka. Sehingga yang dijuju itu adalah daerah situ. Bahkan saya pernah kejadian tahun 2000 berapa itu tembak-tembakan di pintu barat ya. Di tepi yang ada ratapan tuh. Tapi kita tidak tahu, justru orang di situ nggak tahu. Jadi tourism betul-betul dijaga oleh pihak Israel ya. Mereka menjaga sekali untuk tourism. Siap, ini ada lagi dari Ibu Titin, spill akun TikToknya dong Ustadz. Biar TikToknya. Apa ya TikTok saya? Edi Hamdi atau Edi _190 gitu lah. Siap Ustadz, nanti kita share di grup kita ya Ustadz ya. Iya. Tapi jangan dicela, itu editan ala orang tua lah gitu. Baik Ustazah semuanya. Bertanya tambahan Ustadz Adi? Ya boleh, silakan Ustazah.
Gini Ustadz Edi, Afan nanya tambahan. Jadi berapa jam kita dari Indonesia ke Palestina itu penerbangan? Kemudian ketika kita sampai itu apakah pasti menginap masuk dulu kan kayak biasa masuk dulu dan kita di hotel, kemudian baru hari apa istirahat dulu baru ke Al-Aqsa. Maksudnya begitu rute perjalanannya kan Ustadz? Atau dari dari bandaranya berapa jauh gitu kan antara kita mau ke Aqsa itu atau langsung atau gimana gitu Ustadz perjalanan rute perjalanan ke sana Ustadz. Syukran Baik. Ustadz. Ya, baik. Pintu masuk ke Palestina atau Israel, pintu masuk ke Palestina atau Israel itu ada 3 pintu. Pertama dari negara Yordania melalui pintu Alembi. Itu border masuknya ya, melalui darat. Jadi kalau kita terbang dari Indonesia langsung ke Yordan, kemudian dari Yordan baru masuk lewat perbatasan itu. Itu tergantung travel, bisa diinapkan dulu 2 malam di Yordan atau 1 malam. Gitu. Kedua, pintu dari Taba. Taba itu Mesir. Sama juga Rafah ya, yang sedang dibom sekarang. Itu dari Mesir, karena berbatasan dengan Mesir. Jadi kita bisa masuk lewat Mesir. Yang ketiga, melalui udara, yaitu airport Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Nah, ini ditutup saat sekarang ini. Ditutup, hanya dibuka per hari 100 penerbangan dari 500 penerbangan yang harus masuk. Karena kondisinya masih. Tapi nggak tahu ya, minggu ini, Januari ini, karena saya dengar baru tanggal 16 Januari, ini tanggal 16 Januari ya, besok. Tanggal 16 Januari baru akan dibuka secara umum. Ya. Ben Gurion. Jadi masuk ke Palestina atau Israel itu melalui 3 pintu gerbang. Pintu udara Ben Gurion di Tel Aviv, melalui Mesir, atau melalui Jordan. Jadi nanti tergantung program travel masing-masing mau masuk lewat mana. Nah, 3-3-nya ini saya biasa melakukan, terutama lewat Tel Aviv, karena rute yang paling bagus adalah masuk lewat Tel Aviv. Dulu ya, belum terjadi pertikaian, karena lebih cepat. Tel Aviv. Tapi kalau sekarang kita batasi dulu masuk tetap lewat Jordan atau lewat Mesir. Dari Yordan ke Palestina itu 45 menit. Dari Mesir ke Yerusalem itu 5 jam. Dari Tel Aviv ke Yerusalem itu 45 menit. Tinggal pilih mana yang mau. Itu ya. Siap Ustadz, jazakallahu khair kasir atas Itu penjelasannya. lewat darat ya Ustadz ya, naik bus, naik mobil gitu ya dari Jordan ke. Betul, naik bus. Naik bus. Oke. Oke Ustadz. Insya Allah di tanggal 23 April nanti Umi kita masuknya lewat Mesir Umi. Jadi Mesir, Aqsa baru pulangnya lewat Jordan nanti. 5 jam berarti Ustadz Adi? Ya, Umi. Oke. Insya Allah Ustadz Adi. Mudah-mudahan bisa ke sana. Amin. Amin. Ada lagi satu pertanyaan lagi yang mungkin ya Ustadz Edi ya. Kita ini. Silakan. Jika ada pertanyaan satu lagi Ustadz. Untuk semakin menguatkan kita, meyakinkan kita untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Yang 3 Februari gimana rutenya? Yang 3 Februari itu adalah program Isra Mi'raj. Program Isra Mi'raj tujuan tadinya program kami adalah Jakarta Dubai, Dubai masuk Tel Aviv. Jadi masuknya lewat Tel Aviv. Tetapi karena kondisi sejak 7 Oktober kami robah. Jadi Tel Avivnya langsung ke Mesir. Jadi masuk nanti lewat Mesir karena ragu Tel Aviv apa sudah dibuka apa belum. Itu rencana kita yang tanggal 3 Februari. Karena persis tanggal 7 Februari kita sudah berada di Masjidil Aqsa. Dan tanggal 8 Februari Masjid Hebron itu dibuka untuk umum. Jadi khusus pada tanggal 27 Rajab Masjid Hebron yang di dalamnya ada 4 makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu dibuka. Maksudnya dibuka bagaimana? Orang Muslim bisa berziarah ke sinagog, orang Yahudi juga bisa berziarah ke Nabi Ibrahim. Jadi dibuka untuk umum. Karena Masjid Hebron dibagi 2. Sejak terjadinya
peristiwa 2003, ya sekitar 2003 itu pernah orang melakukan sholat subuh ditembak, ada 26 orang tertembak oleh orang Yahudi Australia. Kemudian sejak itu Masjid Hebron dibagi dua. Sisi bagian Muslim yang disebut dengan Masjid Ibrahimi, sisi bagian satu lagi dijadikan sinagoga. Dan itu dibuka untuk umum 10 kali dalam satu tahun, diantaranya pada saat Isra Mi'raj, pada saat Maulid, pada saat Ramadan, pada saat Muharram, Idul Fitri, Idul Adha itu dibuka. Kita bisa ziarah ke seluruh makam yang saya sebutkan tadi. Baik Ustadz, jazakallah khairan kasir atas jawabannya. Sangat rinci sekali. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan hati kita Ustadz. Amin. Untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Ya baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu kita terbatas karena Ustadz Edi Hamdi ada acara berikutnya. Jadi beliau tidak bisa terlalu lama bersama kita. Baik, mungkin sebelum kita tutup Ustadz Edi, boleh Ana minta closing statement Ustadz atau motivasi agar kami ataupun di sini ada juga alumni Jabah Azapah dan juga ada juga alumni Satriani. Ada yang Zapatur Sumbar, kemudian Jawa Barat, dan dari berbagai daerah juga, Ustadz. Ya, baik. Mitra, saya selalu menyebut mitra Muslim karena kita travel Muslim. Buat seluruh bangsa Indonesia, terutama mitra Muslim, satu keinginan saya, jangan biarkan Masjid Aqsa sendiri. Kita sebagai Muslim, mari kita siarkan Masjid Aqsa. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan kita adalah Muslim Indonesia terbesar di dunia. 10% saja bisa datang ke Masjid Aqsa, maka hitung sendiri berapa masyarakat Indonesia bisa datang mensiarkan Masjid Aqsa. Itu aja mungkin. Ayo, jangan takut, kita sama-sama siarkan Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam pertama. Masya Allah, jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Dr. Andes Edi Hamdi SA yang telah membersamai kita. Hampir 1 jam beliau bersama kita, sangat rinci dan juga sangat lugas apa yang diberikan, apa yang di-sharing kita semua terkait dengan pengalaman beliau yang sudah 4 kali kemarin bolak-balik dari Indonesia ke Palestina. Mudah-mudahan pengalaman beliau semakin menguatkan hati kita, kemudian mencerahkan hati kita untuk sama-sama kita syiar Baitul Maqdis ataupun berangkat ziarah menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Baik, Ustadz Ustazah semuanya, mungkin ada pertanyaan sedikit dari kolom chat, nanti akan kita balas di grup kita nanti, Ustadz Ustazah semuanya. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Mungkin Ana mengulangi apa yang disampaikan oleh Ustadz Edi Hamdi tadi, disampaikan oleh beliau. Setidaknya ada 3 alasan untuk kita berziarah ke Masjidil Aqsa. Pertama, Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, kurang lebih 14,5 tahun. Kemudian Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah dengan memerintahkan Nabi Adam setelah Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang harus kita kunjungi setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian ke Masjidil Aqsa. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ustazah, Bapak Ibu sekalian, baik itu yang dari Sumatera Selatan, dari Jakarta, timnya Ustadz Edi, ada Ustadz Zahrul dan juga Bang Ustadz Eko ya, Ustadz Eko Kertajaya. Jazakallah khairan kasir semuanya. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Insya Allah ini kita rekod dan mohon izin Ustadz untuk kita bagi juga ke mitra-mitra kita yang belum sempat hadir ya Ustadz ya. Betul, silakan. Baik Ustadz Ustazah sekalian, untuk menutup acara Zoom meeting pada hari ini, marilah sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, mohon kita untuk foto bersama dulu Ustadz Ustazah sebagai kenang-kenangan.
Silakan yang bisa open kamera, di open kameranya Ustadz. Ustadz Ongki bisa dibantu Ustadz? Cek Ustadz Ongki. Oke Ustadz, kita slide 1 dulu ya tadi ya. Silahkan open kamera. Oke, selanjutnya slide 2. Slide 2 silahkan di open kamera Ustadz. Nggak bisa. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah kita foto semuanya. Sekali lagi anak ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kasir ya Ustadz Hamdi dan juga tim yang telah berkenan berbagi sharing-sharing bersama kita. Mudah-mudahan pengalaman beliau juga menjadi pembelajaran ataupun hikmah yang kita dapatkan sebelum ke Masjidil Aqsa nanti. Baik Ustadz Ustazah semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 23 April Ustadz kita berangkat ke Masjidil Aqsa. Mohon doanya semuanya. Siap. Jamaah juga bisa daftar ke Zapatur terdekat. Insyaallah. Jazakallah khairan kasir Ustadz. Sama-sama. Ya, Jadi izin live saat. Ya. Itu jam lebaran ya, Di? Ya, Umi. Setelah lebaran tanggal 23 April. Lebih kurang Lebaran tanggal 11. 11 April, Mi. 11 atau 11 10? April. Berarti di ujungnya ya? Ya, kisaran 12 hari lah setelah lebaran. 12 hari setelah lebaran. Itu berapa hari, Di? 8 hari, Mi. 8 hari, berapa di Palestina di Masjidil Aqsa berapa hari? Di Masjidil Aqsa itu lebih kurang 3 hari, Mi. Nanti Adi konfirmasi ke grup ya, Mi ya. Terkait dengan itinerary-nya, Mi ya, biar lebih pasti. Ya, 3-2-2 berarti ya. 3 Jordan, Mesir. Oh, sekalian dia ini. Berarti sekalian balik, sekalian datang mampir ke sana, dah? Iya, Umi. Jadi rutenya tadi kan Mesir dulu, baru Aqsa, baru ke Jordan, Umi, pulangnya. Mesir 5 jam ya, Di, ke Masjidil Aqsa tadi? Ya, Umi, menurut Ustaz. Lumayan dak-dikduknya di 5 jam. Banyak-banyak zikir, Umi. Masya Allah. Kalau nak ke sana. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi yang disampaikan tadi, mudah-mudahan meyakinkan kita lagi untuk tetap menguatkan hati bahasanya, Umi. Masih cemas. Tinggal dikuatkan lagi kan. Kalau melihat dari Satriani Wisata tadi, itu sudah beberapa kali Umi datang ke Aqsa kan. Oke. Di ini tadi kan. Mungkin itu semua ya, Ustaz-Ustazah ya. Sekian tadi ya, live ya. Assalamualaikum semua.